Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung dari Kabupaten Garut, Angkatan 22 Kelompok 3. Kami dari kelompok kecil 2 akan memaparkan materi tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Video ini dibuat oleh saya sendiri Ainur Ropianti, oleh Ibu Hikmah Maulida, dan oleh Ibu Mita Martatiana. Sebelum kita melakukan analisis isu tentang COVID-19, di sini kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang latar belakang apa dan bagaimana COVID-19 itu sendiri. COVID-19 atau virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk identifikasi isu, kami melakukan 4 metode. Yang pertama, metode pentahelix, yang kedua, analisis USG, yang ketiga, fishbone, dan yang keempat, SWOT. Untuk peranalis menggunakan metode pentahelix, yang pertama pemerintah, yaitu strategi dan kebijakan nasional, seperti adanya perubahan regulasi-regulasi seperti PPKM, PSBM, dan lain-lain. Yang kedua, badan atau pelaku usaha, yaitu lumpuhnya perekonomian, menurunnya daya beli dan daya jual. Yang ketiga, segi akademisi, yaitu pembelajaran menggunakan metode daring. Yang keempat, dari segi masyarakat, yaitu melonjaknya kasus positif COVID-19. Yang kelima, yaitu media, munculnya berita hoax mengenai COVID-19. Yang selanjutnya yaitu analisis USG. Yang pertama, identifikasi isu, yaitu strategi dan kebijakan nasional. Poin urgensinya yaitu 5, seriousness 4, growth 4, total 13, peringkat 2. Yang kedua, lumpuhnya perekonomian, urgensi 4, seriousness 4, growth 4, total 12, peringkat 3. Yang ketiga, pembelajaran daring, urgensi 3, nilai seriousness 4, growth 3, total 10, peringkat 5. Yang keempat, melonjaknya kasus COVID-19, urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15, peringkat 1. Yang kelima, berita hoax, nilai urgensi 3, seriousness 4, growth 4, total 11, peringkat 4.
Berdasarkan beberapa isu yang sudah disampaikan sebelumnya, telah ditemukan isu prioritasnya, yaitu melonjaknya kasus positif COVID-19. Selanjutnya akan disampaikan analisis isu tersebut sampai ke akar permasalahannya dengan fishbone diagram. Fishbone diagram ini mengidentifikasi berbagai sebab potensial terkait isu tersebut. Di sini sudah ditampilkan penggambaran fishbone diagram yang menampilkan penyebab isu tersebut yang mengakibatkan isu terjadi. Ada kepala ikan yang merupakan akibat dari isu dan tulang-tulang ikan sebagai sebab isu. Di sini isu prioritasnya yaitu melonjaknya kasus positif COVID-19. Dan penyebab-penyebabnya sudah digambarkan dalam tulang-tulang ikan di sini. Yang pertama yaitu faktor manusia. Penyebabnya adalah mobilitas manusia yang tinggi dan belum terciptanya herd immunity. Selanjutnya material, terbatasnya fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan, dan juga permasalahan anggaran untuk penanganan COVID. Selanjutnya metode, tidak mematuhinya protokol kesehatan dan juga tidak menjalankan PPKM dengan benar. Adapun mesinnya yaitu vaksinasi belum merata, serta alat tes kesehatan yang tidak tersedia secara massal. Selanjutnya, alternatif pemecahan isu dengan menggunakan SWOT yang disampaikan oleh saya dalam bentuk tabel berikut ini. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang menjadi isunya yaitu melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Penyebabnya belum maksimalnya penanganan COVID-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk alternatif pertama, yaitu alternatif penyelesaiannya yaitu pemberlakuan PPKM dengan benar. Adapun tahapan setiap alternatif, yang pertama, dengan memperketat penyekatan di daerah-daerah mobilitas tinggi untuk menghindari kerumunan dan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan juga melakukan monitoring serta evaluasi setiap aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun hasil yang diharapkan yaitu untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Para pihak yang berperan dalam alternatif penyelesaian ini diantaranya pemerintah serta masyarakat. Untuk alternatif penyelesaian kedua, yaitu dapat dilakukan dengan vaksinasi dan tes kesehatan. Tahapannya, gencarkan sosialisasi pentingnya vaksinasi untuk menekan peningkatan COVID-19. Mengadakan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat beserta aksesnya, dan juga meningkatkan tes kesehatan terutama bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Adapun hasil yang diharapkan yaitu terciptanya herd immunity di masyarakat dan juga tracking virus. Para pihak yang dapat berperan dalam alternatif penyelesaian ini diantaranya media, akademisi, masyarakat, dan juga pemerintah. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan. Dapat dijalankan dengan membuat anggaran khusus penanganan COVID-19 dan juga menjadikan sebagian rumah sakit dan bangunan umum agar dijadikan tempat khusus isolasi. Adapun harapannya yaitu agar setiap pasien yang sudah tertular COVID-19 dapat diisolasi dengan baik. Pihak yang dapat berperan dalam alternatif penyelesaian ini yaitu pemerintah.